Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya pada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dan berkumpul di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan dan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam selalu kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya robbal alamin. Hadirin, rasa persatuan dan kesatuan umat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi pada saat ini. Keadaan umat Islam, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita sedang diadu domba dan diuji kemapannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan kehidupan yang sangat kontras dengan apa yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita semua menghirup udara demokrasi tanpa menyaring dan menganalisa resistensi dari virus yang ditebarkan. Euforia demokrasi yang memberi kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan tidak punya resiko dan tujuan, tapi merupakan sebuah konspirasi bagi kekuatan musuh-musuh bangsa dan Islam. Kita lihat pemilihan langsung mulai dari kepala desa sampai kepala negara telah menorehkan warna perbedaan dan permusuhan dan antara sesama yang amat sulit untuk disatukan. Belum lagi dengan munculnya partai politik bagaikan jamur di musim hujan, semakin mewarnai perbedaan hingga saudara dengan saudara, jiran atau tetangga, bahkan suami istri pun berpisah lantaran perbedaan dukungan, dan pilihan tak jarang terjadi perbedaan dan perselisihan yang menimbulkan pertikaian yang akhirnya nyawa pun melayang di ujung pedang. Hadirin, melihat betapa pentingnya menjaga rasa nasionalisme dan persatuan bangsa, maka pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan syahril Quran yang berjudul Persatuan dan Kesatuan dari tema nasionalisme dalam konsep Islam. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga menghasilkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip, yaitu kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebanggaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat terhindarkan. Nasionalisme memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis merusak. Untuk menegakkan prinsip kesatuan dan kesatuan, setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas dan berkeadilan sosial, dan prinsip demokrasi yang memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Nasionalisme juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kualitas ikatannya rendah, tidak akan mampu mengikat manusia dalam persatuan umat yang sesungguhnya. Ikatannya hanya bersifat emosional dan muncul secara tiba-tiba dari naluri mempertahankan diri dan cenderung berubah-ubah. Ikatan ini sebaliknya pada keadaan normal atau aman. Penjajah telah pergi, ikatan ini pun ikut pergi. Sikap nasionalisme memang penting. Jauh dari itu, wajib bagi umat Islam mengikuti petunjuk Al-Quran adalah mutlak. Maka dari itu, mempunyai pandangan sendiri tentang nasionalisme, mungkinkah kita menjadi Muslim taat sekaligus nasionalis sejati pada saat yang bersamaan? Jawaban ini sangat tergantung kepada definisi, persepsi, dan penghayatan kita atas makna nasionalisme itu sendiri. Karena dari sinilah seorang Maududi, tokoh Islam Pakistan, misalnya berbeda pendapat dengan tokoh pendiri IM, Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna. Al-Banna dalam risalah Al-Mu'tamar Al-Kamisnya misalnya mengatakan, relasi antara Islam dan nasionalisme tidak selalu bersifat tadadud atau kontradiktif. Menjadi Muslim yang baik tidak selalu berarti anti-nasionalisme. Kalau kita teruskan, menjadi sekularis juga tidak selalu berarti menjadi nasionalis tulen. Sebaliknya, Al-Maududi menolak kehadiran nasionalisme dalam pemikiran Islam, karena ia adalah produk Barat dan hanya membuat pecah belah umat Islam. Nasionalisme dengan pengertian paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa, bukan hanya tidak bertentangan, tapi juga bagian tak terpisahkan dari Islam. Artinya, kita bisa menjadi Muslim taat plus seorang nasionalis sejati. Para ilmuwan Muslim memberikan roh Islam di dalamnya sehingga nasionalisme itu benar-benar dapat selaras dengan Islam. Sebagaimana Dr. Zaid Abdul Karim dalam bukunya Hubbul Waton menulis, nasionalisme adalah tanggung jawab individu terhadap negaranya yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Definisi ini meniscayakan nasionalisme tidak boleh melampaui ikatan agama, dan nasionalisme harus dalam koridor dan bingkai agama. Seperti halnya dalil di bawah ini, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumbuhkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu atau Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 84-85. Dan adapun juga hadis, yaitu sungguh engkau Makkah adalah negeri paling indah dan paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dari beberapa ayat dan hadis di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kecintaan dan loyalitas terhadap agama haruslah berada di atas kecintaan dan loyalitas terhadap negara. Tetapi pada tataran praktis, nasionalisme dan kecintaan terhadap negara tidak hanya selaras dengan cita-cita agama, bahkan menjadi wujud serta implementasi dan kecintaan terhadap agama. Adapun juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan uraian, yaitu terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103 sebagai berikut, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu
bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud kata dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 4, halaman 159 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan supaya bersatu padu dan melarang terpecah belah, karena perpecahan itu adalah kerusakan dan kebersamaan al-jamaah adalah keselamatan. Sedangkan dalam hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, cahaya dan menerangi, penawaran yang memberi manfaat, sebagai penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya, dan penyelamat bagi pengikutnya. Dan kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW dengan mengikutnya yang hanya dihitung jari, di tengah rongrongannya dan tekanan kaum kafir Quraisy, dapat lolos bahkan memenangkan berbagai pertempuran. Hanya dengan waktu tekad bersatu teguh dalam ikatan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok ke belakang, betapa para pendiri bangsa atau the founding father membangun rasa kebersamaan dari berbagai kalangan yang berbeda agama, suku, dan budaya untuk bersama melawan penjajah dengan semboyang lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Maka ceceran darah mengalir membasahi bumi pertiwi tak dipedulikan, bahkan nyawa pun dikorbankan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya berbekal bambu runcing, siap berhadapan dengan moncong senapan mesin, itu hanya dimakan semangat persatuan untuk merebut kemerdekaan. Namun pada akhir-akhir ini, bangsa Indonesia tercinta seakan tercapik-capik oleh pemahaman demokrasi yang kebablasan. Persoalan sepele dapat membias menjadi pertikaian horizontal yang melibatkan perkampungan dan wilayah yang lebih luas. Perkelahian antara pelajar menjadi tontonan yang memalukan sekaligus memilukan. Bukan mustahil akan menjadi akar yang menjalar yang memporak-porandakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Padahal Allah SWT menegaskan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Hadirin, dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya manusia di dunia ini berasal dari satu, kemudian berkembang dan tersebar mendapati bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah sudah berapa banyaknya hingga saat ini. Di negara kita saja sudah 250 juta jiwa yang menempati bumi pertiwi berjejer dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku bangsa, adat dan budaya, beragam agama dan bahasa dapat hidup rukun di bawah panji kemerdekaan tunggal ikaan. Kita harus sadar bahwa diri kita telah mengalir darah yang sama, mengemban amanah yang sama sebagai khalifah fil ardi, menyembah Tuhan yang sama dan beribadah dengan tata cara bacaan yang sama pula. Entahlah dia Arab atau bukan, Afrika atau Amerika. Islam meletakkan kebersamaan derajat antara manusia tanpa membedakan keturunan dan warna kulit kecuali tingkat ketaatannya. Hadirin, rasa kebersamaan umat Islam selalu diuji dengan berbagai cara silih berganti seakan tak pernah usai. Sementara orang-orang di luar Islam tertawa girang sembari bertepuk tangan menyaksikan perbedaan, perpecahan, dan pertikaian di antara umat Islam. Mengapa? Karena mereka merasa umpan kebebasan yang mereka taburkan. Kita telan tanpa rasa curiga dan prasangka. Keberanian yang mereka sebarkan kini berbuah anarkis. Tatanan negara ini lama-kelamaan hancur berkeping-keping.
Jika kita umat Islam tidak segera menyadarinya, maka jangan heran bangunan Islam di negeri ini akan menjadi bangunan yang tanpa atap, bertiang namun tak berdinding. Kita akan kehilangan identitas diri. Para hadirin yang saya hormati, demikianlah penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat mengambil hikmah-hikmahnya. Apabila ada kekurangan dan kurang sopan santunnya dalam penyampaian ceramah, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.